lagi Pakito. Ini kasihan sih jujur dari Pakito. Dia harus bikin banyak defense gitu kan. Ya kalau dia mau selamat, dia harus banyak banget defense ya. Dan mainnya juga nggak boleh gerasak-gerusuk gitu kan. Tapi gue rasa sih oke banget loh dari segi roamingnya ya. Gue udah kebayang nih ada Aelemon, ada Matilda, ada Lunox, ada Lilia juga. Jadi ini tinggal kayak udah sekarat, Mountain Soper, main juga kalau misalkan isinya nyampah sedikit ya. Pokoknya mah ya kayak last hit lah seenggaknya. Simpelnya untuk match up Lilia sama Eevee yang bisa dimenangin itu dari clear wave-nya. Wave minion di mid lane itu bisa di clear secara cepat sama Lilia. Yeah. Nah itu bisa jalan duluan. Tapi ya pertanyaannya ketika jalan duluan, ada sesuatu nggak yang bisa didapetin? Itu dia sih. Oke, sambil jalan harusnya kayak sambil menyelam minum air ya. Yes. Oke, dan ini dia untuk grafik game kedua kali ini antara tim GPX melawan Ember. Delvin, kira-kira lu lebih suka atau lebih dapat feel-nya yang mana, Bang? Kalau high risk sebenarnya GPX high risk banget. Dia punya asuransi 1 di jungle dan sebenarnya cuma 1, tapi dia punya Matilda yang bisa ngebawa lah. Paling nggak Pakitonya kalau nggak terlalu offset masih bisa selamatin sama Matilda. Cuman ya karena GPX sih cincau dengan Lunox-nya ini benar-benar jago banget. Cincau ya dengan Lunox-nya. Tapi dari gue sendiri mungkin kalau dari segi drafting nih, pure dari segi drafting mungkin gue lebih ke Ember karena kelihatan frontline mereka harusnya bisa lebih kuat. Dan apalagi kita tahu juga dari si tim GPX sendiri kayak punya banyak hero squishy yang dimana kalau misalkan memang ada ada ancaman di awal atau ditubruk langsung atau direbut buffnya, mungkin itu memperburuk atau memperlama lah farming yang dia punya dari GPX. Oke, dan here we go di game terakhir kita, di match terakhir kita juga antara GPX yang akan berhadapan dengan MBR. 1-0 skornya. Jadi buat para pendukung GPX ataupun MBR, tetap disupport timnya di kolom komentar sekarang juga. Like, jangan lupa like tayangan ini. Tayangan ini, makin banyak like-nya makin senang kita juga ya. So, kita bakal lanjut lagi di game kedua kali ini. Dan Pundul Earl sudah masuk ke arah middle yang dimana bakal disambut sama Ana seorang diri. Belum mengetahui presence dari Lunar yang berada di arah bas. Dan sepertinya kayaknya agak sedikit bermain pasif ya. Dari Lunar juga nggak agresif ternyata. Malah yang udah lumayan agresif. Udah mulai mancing-mancing Lunar kemana. Sky akhirnya sudah melihat ada lawannya dua pemain. Dan hampir saja nyaris retry-nya diambil tadi. Dan masih bisa diamankan juga oleh Sky. Ini bakal jadi early yang nggak terlalu agresif harusnya, dimana bakal ada satu harassment aja mungkin dari Earl atau dibalas nanti sama Lunar. Namun kali ini kita bisa melihat dimana Lunar coba untuk nge-backup, Earl yang coba untuk dikejar, namun masih ada punya guiding wind, masih bisa mundur lagi, flicker juga udah dipakai dan masih bisa selamat. Ya, untungnya masih bisa selamat juga, jadi 0 sama, masih belum ada first blood juga. Dan lu lihat kali ini benar-benar main pasif dan Lalanix dikasih banget untuk buffnya lo sekarang. Yes, ini harus di-secure dulu karena ya dari tadi Earl ini coba ngedelay sebenarnya sih. Ya. Kalau untuk ngekill jujur agak susah, tapi untuk ngedelay ya pasti bisa. Dia dengan dia nunjukin dia ada di situ udah menjadi pressure tersendiri pastinya. Sementara di sisi kirinya kita bisa melihat di mana ada jauh head yang coba untuk mengganggu juga posisi jungle ini. Dimiliki oleh Sky, namun sudah ada Earl sebagai backup. Satu efek slow lagi, kali ini ada Mountain Shocker, namun ada Shadow Kill di arah top lane karena Cincau masih bisa selamat juga dari Cincaunya. Sementara fight di bottom lane masih berlanjut sepertinya, Pak. Iya, di bawah. Nah, iya itu dia kan, masih ada Elemon yang coba dikejar, ejector ke arah yang salah, namun kali ini backup dari Fundul. Coba untuk memaksa mundur teman-teman dari MBR dan coba nge-secure ke arah Turtle. Yes, starternya bakal saya etap dulu, tapi kayaknya dari Ember nggak mau ngasih itu dengan mudah. Dan udah mulai ada presence yang dilakukan juga dari Luna. Dan oke, ejectornya miss. Dan kali ini bakal jadi kesempatan emas banget. Dan Turtle berhasil untuk diambil oleh YSS. Ini dia counter attack point dari GPX. Dan berhasil untuk mendapatkan satu pemain, yaitu Lunar. Looking for more kali ini Naviera yang dituju tapi nggak mendapatkan kill. Ternyata masih belum menemukan targetnya. Oke. Ini di tengah sepertinya ada reward manipulation yang coba untuk nge-zoning out ke arah Fundul, namun masih bisa selamat juga. Ini Turtle berhasil diamankan
sama teman-teman dari GPX, di mana dia pakai Yusufin juga. Ini menjadi early game yang cukup oke sebetulnya. Ya mengingat dengan adanya satu marksman gitu kan, di awal setup turtle harusnya bakal susah banget. Tapi dari teman-teman GPX dia berhasil untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, langsung ngambil turtle. Namun sepertinya ada lemparan ke arah Elemon dan nggak bisa kabur. Datang juga dari Lalanix dengan quad shadow dan shadow kill, berhasil dapetin 1 kill ke arah Elemon. Yes, nice try juga dan satu sama skor sementara. Dan Elemon tertumbang, menurut gue kayak rada out of position. Jadi kayak dengan kata lain mudah banget juga dari MBR untuk mendapatkan kill tersebut. Ya dia udah kelar clear dan dia coba untuk bikin rotasi gitu kan ke arah mid lane tadinya. Tapi sayangnya rotasinya bukannya membuahkan hasil, malah dia harus tumbang gitu. Sayang banget sebenarnya. Tapi dari awal ini sumpah sih bandel banget kali ini. Dan oke, Shadow Kill di commit. Sudah datang juga teman-teman dari GPX untuk melakukan backup. Bakal di counter attack kali ini. Jadi gagal keluar. Masih ada flicker juga dan bait yang sangat bagus dari Al. Bakal dipaksa lagi di posisi depan. Ada Ana yang coba ditempel kali ini sama Pundul. Coba untuk kabur lagi kali ini dan belum berhasil di kill. Sementara Sky yang udah datang bakal coba untuk ambil ke arah red buff mungkin. Oke, belum. Dan ternyata mereka lebih memilih untuk mundur, tapi di sisi lain kalian Navirera bakal berhadapan dengan Elemon yang dimana udah ada backup dua temannya yang backup dengan secara cepat juga. Mountain Soccer at least ngasih info teman-temannya di mana, dan di sisi lain kali ini dari dan juga siapa Lilianya itu benar-benar bandel ya, benar-benar ngeganggu banget. Lalanix bahkan sampai nggak puas dengan junggle-nya sendiri loh. Oke, namun kali ini Turtle mulai di setup lagi, satu ejector keluar kala Elemon. Ini nggak boleh terlalu greedy lagi sih. Elemon dengan ya dia udah ke take down sekali, dia harus lebih safety lagi. Paling nggak tungguin early-nya datang, biar ada guiding win yang bisa nyelamatin. Namun kali ini langsung disambut posisi dari Fundul. Sudah ada satu quad shadow yang nempel, namun dengan adanya Black Shoes harusnya ini membuat Lalanix nggak terlalu greedy. Dan Black Shoes-nya udah keluar bersama dengan shadow kill. Masih ada reward manipulation juga, harus tumbang. Satu ejector dilempar lagi ke dalam reward manipulation. Fundul juga harus down. Double kill Israel. Masih coba di zoning lagi ke arah depannya. Sky nggak dikasih masuk, bos. Dan di sini MBR udah dapat advantage penuh banget, apalagi ini kayaknya Turtle nggak bakal dikontes dalam waktu dekat karena mereka juga butuh reset time juga. Dan lu lihat kali ini waktu itunya agak nakal dan Ele hampir saja mendapatkan lasit dan malah terbunuh setelah gagal untuk mendapatkan lasit ke arah Turtle. Nice try Ele. Oke, ya itu udah gambling gitu sebenarnya. Ya, udah itu gambling aja gitu loh. Kalau emang dapat ya dapat, nggak ya udah mati. Memang udah itu bayarannya sih. Sementara kalau kita lihat ini jangan salah, Sky ini farming karena dia pakai marksman juga Pundul. Oke, masih ada Black Shoes, shadow kill yang udah ke bait dan berhasil di clear lagi. Ini defensif yang mantap sih memang dari Lilia sendiri. Dia punya defense skill yang cukup oke gitu kan. Dia bisa nge-spam dan dia punya Black Shoes juga buat balikin darahnya. Yes, berarti dengan kata lain ini 2-4 skor sementara di menit 6. Dan lu lihat udah mulai ada cut minion juga di atas, tapi lu lihat MBR lebih mengutamakan ke arah middle dan Meteor Shower-nya pas banget mengenai dua pemain kali ini. Reward manipulation gak ada yang bisa ganggu, Ana free banget. Dan lu lihat masih ada Mountain Soccer juga kali ini dari telat datangnya dan akhirnya nggak menemukan target, nggak ada trading untuk GPX. Oke, sementara bottom lane Navilera udah cukup low, tapi paling nggak udah clear sih, udah clear dan dia masih bisa mundur lagi. Sisi lain Sky berhasil mencuri ke arah red buff-nya dengan perbedaan 1000, hampir 1000. Ini dari GPX juga harusnya masih bisa sustain ya. Dan dari Ember ini nggak boleh terlalu santai, dia harus nge-press terus karena ketika Sky-nya udah punya item nanti bakal makin berat jadinya. Sementara kita lihat ejector coba untuk mencari informasi terlebih dahulu, namun sudah ada satu quad shadow yang nempel ke arah Elemon dan masih bisa mundur lagi dari Lalanix. Yes, berarti ini masih nunggu-nungguan aja, apalagi kali ini dari segi Ansap Force menuju ke arah tapi langsung melarikan diri dan sangat mudah banget. Dan ini satu ulti udah kebuang loh. Yes, Ansap Force udah ke bait, visionnya dapat lagi, kali ini udah dibuka Mountain Shocker. Namun belum ada sepertinya inisiasi yang berlebih mau dilakukan sama teman-teman dari GPX. Kalau melihat dari hero-nya dia lebih ke counter attack sih. Namun di sisi lain sepertinya Pak ada sedikit pertarungan mana Earl yang udah mulai ditempel sama bayangan dari quad shadow-nya Lalanix, namun belum berhasil untuk dapetin kill. Ya, sekarang kali ini dari GPX bakal coba untuk inisiasi Turtle dulu dan reward manipulation killing eagle bagus banget, tapi Earl yang harus menjadi korban kali ini. Dan korban kedua kah jadi Pundul? No, ternyata karena ngelihat Elemon di arah belakang mereka nggak mau sampai kehilangan satu pemain pun. Walaupun Turtle-nya bisa diambil tanpa harus ada kontes
juga dari teman-teman GPX. Yes. Kita bakal lihat di arah bottom lane di mana Cincau yang mulai kepres, sakit banget damage-nya. Diterobos lagi, turretnya juga akan masuk kali ini dari Lunar. Watch Shadow keluar, masih punya order belian, coba buying time lagi dan gak boleh terlalu greedy. Reward manipulation juga di commit dan Cincau yang harus down. Turret bakal menjadi bonus mungkin. Oke, ada Hayabusa sih sebenarnya yang mau komit, tapi masih terhalang sedikit sama minionnya. Tapi lu lihat kali ini harus kabur dulu karena sudah ada ancaman, udah ada intimidasi lebih lanjut lagi dengan adanya si Matilda dan juga bahkan Lilia. Oke, di atas Elemon coba ngegangguin landing dari Nafilera, tapi apakah berhasil karena dia juga kalah dari segi levelnya cukup tebal kali ini dari kedua hero tersebut. Dan lu lihat di arah bawah Lunar dan juga Chang'e-nya di sini berusaha untuk mengusir dengan ada Meteor Shower, berusaha untuk mengusir pemain GPX. Dan lihat shadow kill-nya Sky nampaknya hampir saja dibunuh dan masih ada Circle Eagle mencoba untuk memisahkan teman-temannya dari MBR. Dan lu lihat untungnya masih bisa selamat juga dengan setengah darah. Oke, Earl-nya masih bisa selamat dan kali ini pressure yang bakal coba dibuat dari teman-teman GPX. Dia bakal coba untuk ngambil ke arah outer turret yang dimiliki sama MBR. Namun masih ada Ana yang fokus untuk ke defense. Ada Bijel juga di belakangnya sebenarnya. Kalau emang terlalu berbahaya dia bakal pakai Meteor Shower-nya juga untuk nge-clear minion. Namun kali ini udah berkumpul teman-teman GPX di arah bottom lane. Coba di zoning kali sama Earl, namun sudah dikasih Meteor Shower juga. Ejector nggak kena, namun Cincau di barisan depan dengan Darkening yang sangat berani pastinya. Namun ada reward manipulation, masih bisa mundur juga dengan Cosmic Vision barusan. Namun kali ini Bundul yang terjebak di depan, masih ada Blaxius dan Flicker yang sangat baik, masih bisa selamat lagi dari Bundul. Yes, menghindari ejector yang ada ya. Kalau misalkan tadi nggak ada flicker yang kayak gitu, mungkin aja bisa kena ejector. Yes, itu tapi 2 flicker sih yang keluar tadi. Harus ada 2 flicker ternyata. Dan 28 sementara, dan untungnya dari segi network masing-masing tim itu tipis banget, cuma perbedaan 0, doang, bahkan nggak nyampe 1K. Dan terlihat kali ini di arah middle, tapi dari segi turretnya sendiri ini kayaknya bermain lebih objektif ya dari GPX ya. Yes, karena dia punya marksman, dia nggak bisa terlalu agresif di awal. Dan kali ini Ejector, Al yang kali ini coba dilempar dan ada sambut dengan Meteor Shower. Coba untuk di-spray dulu bagian belakangnya, namun tidak berani lebih lanjut. Dari teman-teman MBR harus mundur karena inisiator yang gagal. Harus mundur dulu, nggak boleh ditabrak. Namun kali ini counter initiate, Killing Eagle masuk ke arah Jauhead dan Jauheadnya harus tumbang. Yes, dan lu lihat di arah atas juga dari Esmeralda-nya mencoba untuk cutting minion untuk nge-push lagi ke arah atas, tapi sayangnya sudah di-cutting minion juga di arah atas juga Pakuito-nya. Kali ini bakal coba untuk agresif menuju ke arah Nafilera, malah dimakan sama Nafilera. Dan Falling Star pun kali ini keluar, Circle Eagle juga keluar, tapi belum targetnya, belum ada korban dari fight tersebut. Sudah banyak ulti atau sudah banyak skill yang keluar, tapi belum ada korban satu pun. Oke, outer turret di mid lane bakal coba di-press lagi kali ini. Ele di bagian depan sudah konsil dari Lunar, bakal coba untuk dikejar kali ini, namun terlalu jauh posisi dari Ele. Masih bisa selamat lagi, sementara di sisi lain Nafilera dengan ada spray juga dari Meteor Shower Bijal, namun belum on point, belum ada target yang berhasil ditemukan. Dan ini sih kalau misalkan ini kan udah mulai setup Lord juga ya kan, at least dengan setup begitu coba untuk ke zoning lawannya untuk mendapatkan Lord. Tapi di sisi lain kali ini kayaknya bakal kontes atau Combo Force, Ejector ke arah belakang, tapi Lunar terlalu lembek, bahkan sudah dibunuh terlebih dahulu. Masih ada Shadow Kill, tapi apakah bisa mendapatkan kill? Dan ternyata tidak, masih dibagi damage-nya bagus banget. Sementara di arah atas ada 1v1 situation, Elemon melawan Nafilera yang berujung dengan seri. Tidak ada yang mendapatkan kill sama sekali, tapi di arah middle ini mencoba untuk flanking dari Esmeralda-nya, reward manipulation ditambah dengan Falling Star Moon, combo perfect banget. Masih ada Mountain Shelter, tapi tetap saja tidak ada trading yang dilakukan. Dan lu lihat kali ini dari kayaknya dan juga bakal langsung maju ke arah depan. Kali ini Shadow Kill mendapatkan 2 pemain sekaligus, nicely done dari Wananix. Asap Force, Ele dalam masalah, tapi masih bisa kabur. Oke, dan bagian midnya bakal coba di-press kali ini dengan keunggulan jumlah dari teman-teman MBR. Bakal coba maju kali ini Cincau. Order belian mau tidak mau harus digunakan secara defensif, sementara minionnya udah mulai masuk. Akhirnya outer turret di mid lane bisa dibalas, bakal menuju ke arah inner turret sepertinya. Yes, betul banget, karena kali ini momentum di tangan MBR. Mereka harus finish terlebih dahulu kalau nggak mau kena comeback-nya. Sementara inner turret juga
juga berhasil diamankan oleh teman-teman MBR dan kali ini Pundul. Oke. LS Niki dia coba untuk ngambil satu inner turretnya dan langsung pada recall semua. Tapi ada cancel juga yang dilakukan dari teman-teman GPX. Coba dikejar dan bakal coba di end sama LS kali ini. Tapi sudah ada satu orang yang recall. Coba untuk di-defense kali sama Lunar, fokus ke objektif dan berhasil mendapatkan killnya. LS berhasil mendapatkan 2-0. Gagal untuk mendapatkan wasit dari Lordnya, sekarang dia dapat kristal. Wow. Gila, dia dibayar lunas sih kalau kayak gini urusannya sama Ele. Dia dapat split push yang wow, ini benar-benar unpredict banget sih. Dan recall tadi kalau misalkan sempat kalian notice, itu benar-benar digagalin terus. Arul sama ada cincau kalau nggak salah. Oh, itu yang bagian teman-teman dari MBR mau recall, itu digangguin semua, nggak dikasih recall. Dan akhirnya mereka lebih milih untuk jalan gitu kan. Pas mau jalan tiba-tiba Ele-nya udah sampai, dan yang recall tadi ya gitu kan. Dan Jawheadnya juga nggak bisa berbuat banyak. Lord segitu gedenya juga ditandamin sama Jawhead juga ya bakal kapok juga tuh Jawhead, maju mundur dan dia sendirian 12-4 dan 2-0 untuk dari GPX ya 2-0. Yes, 2-0 berhasil diamankan oleh GPX. Nggak apa-apa coklat le, sumpah